Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah sekalian dan juga para akhwat, koordinator, para musyrif dan juga musyrifah, dan juga para admin yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan yang ke-28 ini akan kita masuki bersama poin yang baru, yaitu tentang penyebutan dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti para salaf as-salih dan mengikuti madhab mereka. Setelah kita mengetahui bersama tentang disyariatkannya menisbahkan diri kepada salaf, dan tentunya bukan hanya sekedar penisbatan diri saja yang dilakukan oleh seseorang, tapi yang lebih penting daripada itu adalah benar-benar mewujudkan penisbatan tadi, yaitu mengikuti mereka dengan baik, dan mengikuti mereka adalah sebuah kewajiban. Baik, saya mengatakan dzikru ba'dil adillah ad-dallati ala wujub ittiba'is salafis salih wa luzumi madhhabihim. Penyebutan sebagian dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti para salafus salih dan melazimi madhab mereka. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Allah mengatakan, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kita disuruh untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Adapun orang yang menjauh dan tidak kembali kepada Allah, ya, menjauh dari Allah, menjauh dari ketaatan, menjauh dari tauhid, menjauh dari sunnah, maka jangan kita ikuti mereka. Faqad amarana Allah azza wa jalla bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iktifa'i atharihim wa suluki manhajihim. Maka di dalam ayat ini Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan para sahabat Rasulullah SAW, mengikuti athar mereka dan menempuh jalan mereka. Karena kita semuanya sepakat bahwasanya para sahabat Nabi SAW mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Qala al-Imam Ibnu Qayyim ba'dama dzakara hadhihi al-ayah. Berkata Ibnu Qayyim setelah beliau menyebutkan ayat ini, wa kullun minas sahabati munibun ilallah, dan masing-masing dari para sahabat mereka kembali kepada Allah. Fayajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib untuk mengikuti jalannya. Wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi, wa hadzarana Allah subhanahu wa ta'ala min mukhalafati sabilihim wa tawa'ada subhanahu mukhalifahum bi jahannam. Masing-masing dari sahabat kembali kepada Allah, sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti jalan mereka. Ya, wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabili, dan ucapan mereka, ya, dan akidah mereka, keyakinan mereka, ini termasuk jalan mereka, bahkan termasuk sebesar-besar jalan mereka. Ya, ucapan yang mereka ucapkan yaitu jalan hidup mereka. Akidah yang ada dalam keyakinan mereka ini juga termasuk jalan mereka, bahkan sebesar-besar jalan mereka. Berarti kita harus mengikuti mereka dalam ucapan mereka dan juga dalam keyakinan. Dan Allah telah mengingatkan kita supaya jangan kita menyelisihi jalan para sahabat dalam ayat yang lain. Bahkan Allah SWT mengancam orang yang menyelisih jalan para sahabat bi jahannam, dengan jahannam. Apa ayatnya? Faqala ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengancam orang yang menyelisih sahabat dengan jahannam.
Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman ketika turun ayat ini? Mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, mereka adalah para sahabat. Orang yang menyelisih dan tidak mengikuti jalan para sahabat, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepadanya. Dibiarkan oleh Allah. Wa nuslihi jahannam, tapi di akhirat Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masiran, maka yang demikian adalah sejelek-jelek tempat kembali. Balasan bagi orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala an ridahu amman ittaba'ahum bi ihsan wa a'adda lahum ats-tsawab al-'azim. Dan Allah SWT telah mengabarkan kepada kita tentang keridhaan Allah terhadap orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Allah ridha kepada mereka. Dan Allah bahkan menyediakan bagi mereka pahala yang sangat besar. Faqala ta'ala, Allah mengatakan, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah mengatakan yang artinya, dan orang-orang yang mendahului, yang pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, yaitu tiga golongan ini, al-muhajirun wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, wa radu'anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah akan menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian adalah keberuntungan yang sangat besar. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan tentunya masing-masing dari kita ingin memiliki sifat-sifat ini, diridai oleh Allah, dan mereka pun ridha kepada Allah, dimasukkan oleh Allah azza wa jalla di dalam surga selama-lamanya. Wa kama annahu tawa'ada man ittaba'a ghaira sabilihim bi'adzabi jahannam faqad wa'ada muttabi'a sabilihim bil jannah wa ridwan. Ya, dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwasanya ketika Allah SWT Allah SWT mengancam orang yang tidak mengikuti jalan para sahabat dengan azab jahannam, sebagaimana Allah memberikan janji orang yang mengikuti jalan para sahabat dengan surga dan juga keridhaan Allah azza wa jalla. Maka tentunya adalah keutamaan yang besar bagi orang yang mengikuti jalan para sahabat. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi an yattabi'u sunnatahu wa sunnatal khulafa min ba'dihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya atau memerintahkan umatnya supaya mengikuti sunnah beliau dan juga sunnah para khulafa yang datang setelah beliau. Faqala fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dan Nabi SAW telah memerintahkan umatnya untuk mengikuti sunnah beliau dan juga sunnah para khulafa yang datang setelah beliau. Dalilnya apa? Itu sabda Nabi SAW bahwasanya orang yang akan hidup di antara kalian, yaitu hidup lebih panjang, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Melihat perselisihan yang banyak. Apa jalan keluarnya? Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang datang setelahku. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku tersebut
dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diadakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Dawud, menunjukkan kepada kita tentang keharusan untuk tamassuk, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan juga para khulafa ar-rasyidin, yang mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, yang merupakan sebaik-baik para sahabat Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Dawud. Kemudian Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Yaitu generasinya para sahabat. Itu adalah sebaik-baik manusia. Kalau mereka adalah sebaik-baik manusia, maka kita berusaha untuk mengikuti sebaik-baik manusia yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Al-Hadith. Wa wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah fi hadits al-iftiraq bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dan di dalam hadis ya tentang firqah najiyah, firqah yang selamat, di dalam hadis iftiraqul ummah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya apa yang aku berada di atasnya hari ini dan juga para sahabatku radhiyallahu taala anhum. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Syekh, faman kana ala mithli ma kanu alaihi fa huwa min al-firqatin najiyah wa man khalafahum wa ibta'ada anhum fayakunu min ahli al-wa'id. Ya, maka barang siapa yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, maka dia termasuk golongan yang selamat tadi. Dan barang siapa yang menyelisih mereka dan menjauhkan dirinya dari mereka, maka dia termasuk orang yang diancam di dalam hadis ini. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ya, hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian membuat sesuatu yang baru, membuat bid'ah, karena sungguh ya kalian sudah dicukupi, yaitu dicukupi oleh mereka para salaf kita. Baik para pemirsa sekalian dimuliakan, baik para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah sampai di situ pertemuan yang ke-28 ini. Di sana masih ada ucapan para salaf yang lain yang menunjukkan tentang kewajiban mengikuti para salaf kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.